Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mutawahhidi bi jalali dzatihi wa kamali sifatihi. Al-mutaqaddisi fi nu'util jabarut an syawa'ibin naqsi wa simati. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin al-mu'ayyadi bisati'i hujajihi wa wadihi bayyinati wa ala alihi wa ashabihi hudati tariqil haqqi wa humatih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadirin hadirat sekalian, para peserta, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan, berbagai anugerah yang tidak terhingga, khususnya anugerah kesempatan kita berjumpa lagi pada halaqah yang ke-6 pada hari ini, atau menjelang akhir, karena kita insya Allah tinggal satu lagi, yaitu di minggu yang akan datang kita masih ada satu lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat memanfaatkan yang semaksimal mungkin, menggali dan juga bersama-sama memahami implikasi dari konsep wahyu dan nabi terhadap konstruk epistemologis Islam. Dan kesempatan yang demikian berharga ini mudah-mudahan memaksimalkan fungsinya dan memaksimalkan penggunaannya, dan mudah-mudahan ini dicatat oleh para malaikat sebagai bagian daripada usaha kita untuk lebih mendekatkan diri, taqarrub kepada Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melihat substansi kajian kita, yaitu tentang wahyu dan nabi, dan kita juga masih dalam suasana memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga ini adalah sebagai upaya juga untuk dapat lebih dekat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang dahulu pernah ditangisi oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu pernah begitu cintanya kepada kita, umatnya yang akhir zaman itu, dan diistilahkan sebagai cintanya. Ya. Bahkan para sahabat pun sempat agak protes karena mereka kaget, bukankah kami ini mencintai engkau, hai Rasulullah? Betul, kalian adalah para sahabatku, tapi para kekasihku adalah orang yang generasi yang datang kemudian. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi begitu mencintaiku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Allahumma amin. Ayolah ikhwah wal akhwat sekalian, pada kesempatan yang kali ini saya mencoba untuk, sebelum memulai halaqah kita memulaikan dulu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Di antaranya adalah pertanyaan yang pertama, Syahril dari UNI
Mohon pencerahan bagaimana hukumnya orang yang menganggap semua agama sama. Ya. Saya rasa dalam kesempatan yang lalu juga sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tapi mungkin masih kurang jelas nampaknya, sehingga muncul pertanyaan yang seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana hukumnya orang yang menganggap semua agama sama, itu sebetulnya sama saja kita menolak wahyu secara keseluruhan, dan juga kita menolak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam satu surat yang pendek, ya, Al-Kafirun, itu sudah jelas di sana kan, lakum dinukum waliyadin, artinya itu ada bara'ah terhadap agama-agama selain Islam. Dan itu coba ya kita lihat tafsir-tafsir ya, buku-buku tafsir, kitab tafsir yang representatif ya, Ibnu Katsir misalnya ya. Itu di situ dijelaskan bahwa itu adalah semacam melepas diri ya, dari agama-agama selain Islam itu. Artinya membebaskan diri, menyatakan diri sudah tidak ada kaitan dengan agama-agama itu. Dan Rasulullah pun juga itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah ketika diajak untuk kompromi oleh orang kafir, oleh orang Quraisy. Ya, saya ikut kamu wahai Muhammad, ya 1 bulan atau 2 bulan, nanti setelah itu engkau ikut agamaku. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk tidak sekali-kali, ya, menukar ataupun saling menukar ya, agama seperti itu. Artinya Al-Quran sudah tegas, inna dina indallahil Islam. Ya. Itu sudah tegas, dan itu berlaku secara universal. Itu adalah al-Islamul 'am, ya, Islam yang universal yaitu. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Agung Muhammad SAW. Dan itu yang eksplisit ya, disampaikan ya, ataupun dilafalkan ya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Kemudian di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang menjadikan agama selain Islam, ya maka tidak akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menganggap semua agama sama, itu berarti juga sama saja tidak mau menghukumi kekufuran sebagai kufur, ya. Dan itu berat hukumannya, ya. Di dalam kitab Rawdatul Talibin ya, Imam Nawawi, itu juz 7 halaman 290. Malam yukaffir man dana bi ghairil islami kan nasara au syakka fi takfirihim au sahhaha mazhabahum fa huwa kafirun wa in azhara ma'a dzalikal islam wa taqadahu. Barang siapa tidak menghukumi kafir terhadap pemeluk agama non-Islam seperti kaum Nasrani, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka hukumnya adalah kafir. Meskipun ia menempatkan keislaman dan meyakini kebenaran Islam. Jadi ini mudah-mudahan ini jelas sekali. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ini Pak Subahi Jafar ya. Bagaimana dengan asbabun nuzul wa asbabul wurud? Nah, ini asbabun nuzul itu untuk Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu diturunkan ya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an maka disebut biasanya sebab-sebab turunnya ayat ataupun surah itu apa? Itu maka asbabun nuzul. Adapun asbabul wurud itu digunakan untuk hadis, ya. Sababul wurudnya apa? Kenapa hadis ini kemudian Rasulullah itu menyampaikan, memberikan penjelasan seperti ini atau Rasulullah menghukumi seperti ini? Nah, itu sababul wurud. Ya, sababul wurudil hadis. Kalau sababun nuzul itu sababun nuzul al-ayat. Kemudian yang ketiga dari sahabat bagaimana agar pemahaman yang benar ini sampai pada generasi muda Indonesia. Memang kita yang menyampaikan, kita yang tahu yang menyampaikan. Insya Allah nanti akan sampai. Kalau masing-masing yang tahu ini menyampaikan. Tapi kalau yang tahu ini diam, tidak mau menyampaikan, maka tidak akan sampai. Kemudian, ini ada yang tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Izin, Prof, bagaimana diskursus yang berkembang terkait term khatam al-anbiya, ya? Bagaimana pandangan yang paling rajih? Ya? Diskursus khatamul anbiya, ya, itu sudah final, ya? Tidak ada wacana lagi. Yang mewacanakannya, membuka wacana itu adalah ya Ahmadiyah itu, Mirza Ghulam Ahmad, dan juga sebelum-sebelumnya ada apa? Aswad al-Ansi dan juga Musailamah al-Kadzab dan sebagainya. Dan itu sudah selesai. Ya. Tidak ada diskursus baru. Ya. Memang ada beberapa upaya dari juga kalangan-kalangan tertentu, bahkan di kita pun juga ada upaya-upaya atau klaim-klaim ya mengenai kenabian itu ya. Ada dulu ada Ali Topan Nabi Jalanan ya, gimana menjadi nabi modalnya cuma apa namanya Quran terjemah, dia mengklaim sebagai nabi gitu. Dan juga ada siapa Musaddiq itu. Itulah kemudian yang dibuat apa namanya semacam anekdot oleh Pak Hashim Muzadi almarhum ya dalam salah satu ceramahnya itu. Ya ketika sama-sama dicokok dan dipenjara dan ditemukan dengan malaikat Jibrilnya ya, itu apa namanya Lia Eden ya, itu jadi apa semacam gurauan. Jadi khatamul anbiya, khatamun nabiyyin itu sudah final, bahwa nabi kita adalah nabi yang pungkasan, nabi pamungkas. Dan apa namanya substansi kepamungkasannya itu memang sudah nyata, yaitu dengan wahyu yang terakhir, wahyu yang universal itu yang sesuai ya sampai ke zaman yang juga insya Allah akan kita tambahkan nanti sebentar ya. Kemudian mengenai ini yang juga mengenai keunikan ya, keunikan sumum bonum ya, keunikan dari apa namanya naluri keberagamaan manusia. Ini unik artinya unik itu hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Jadi keunikannya di situ. Manusia itu dimanapun dan sampai kapanpun ya, itu memiliki naluri keberagamaan, naluri ketuhanan itu memiliki, ya. Jadi maka di mana apa namanya manusia hidup ya, meskipun dia terisolasi ya dari masyarakat luas, dari masyarakat sosial luas, itu secara naluri itu ada. Ya, manusia itu memiliki naluri seperti itu. Nah, makanya naluri itu, ya, yang fitri itu memang karena mulai kecilnya sudah ada sebelum nafkhur, bahkan sebelum diciptakan, ya, masih dalam alam roh, ya, itu sudah berbaiat dan juga sudah mengambil perjanjian ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kemudian
manusia ini setelah mengalami perkembangannya dari kanak-kanak ke usia remaja, di mana dia sudah sampai sinut taklif, ya, usia yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, maka di saat itulah juga dia mesti mengikuti aturan-aturan untuk aturan dari langit maksudnya, ya, untuk menjamin kesinambungannya, ya, kesinambungan kefitrian yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi itu yang ini masih ada cuma masa waktunya ya, ini. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi ya, insya Allah masih dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan topik kita pada pertemuan kali ini, yaitu implikasi wahyu dan nabi terhadap konstruk epistemologi. Ya. Baik, mungkin yang sekarang ini agak sedikit kita mempersiapkan konsentrasi lebih fokus ya, karena saya ajak untuk menggunakan nalar sekarang ini, ya, lebih menggunakan akal dan nalar kita lebih ya. Jadi konsep wahyu dan nabi yang sedemikian ini gilirannya berimplikasi terhadap konstruk epistemologis iman dalam Islam sebagai gnosiological category, ya. Ini kategori kognitif yang bukan hanya selaras dengan, tapi juga mengapresiasi ilmu pengetahuan dan logika. Di para ulama kita, ya, yang kontemporari maupun yang dahulu, ya, misalnya seperti Ismail Raji Al-Faruqi, rahimahullah, dan juga yang ulama-ulama yang terdahulu, Imam Al-Ghazali, ya, dan juga imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang terdahulu, ya, rahimahullah, rahmatullah alaihim jami'an. Jadi semuanya mengatakan, ya, bahwa iman di dalam Islam itu adalah kategori kognitif, ya, bukan sekadar keyakinan saja, ya, ataupun bukan sekadar mempercayai saja, ya, tanpa ada dukungan logika yang memadai, ya. Maka konsep iman ini menjawab dengan gamblang persoalan personalitas, irasionalitas agama yang jamak dikenal di kalangan sarjana ilmu perbandingan agama modern, ya. Seperti Otto misalnya di dalam bukunya Das Heilige, ya, di Idea, ya, of the Holy, ya, yang ia sebutkan sebagai summum bonum, ya, the highest good, ya, sui generis, sensus communis, ya, sensus numinis dan sebagainya, ya, yang sangat enigmatik dan mencabar, ya. Enigmatik karena ini hanya bisa diselesaikan oleh Islam saja yang bisa menjawab dengan tuntas. Kalau tidak mempercayai wahyu, maka memang selalunya akan menjadi enigma, ya, tidak pernah bisa terselesaikan. Maka kemudian teori-teori yang macam-macam itu, ya, dikembangkan oleh para ilmuwan, ya, di ilmu perbandingan agama. Menurut Al-Faruqi, iman adalah the first principle of rationality, ya. Iman itu adalah prinsip rasionalitas yang paling awal, ya. Jadi paling awal sekali, ya, dalam
rasionalitas, prinsip rasionalitas itu adalah iman. Baik. Akan mari kita awali dengan wahyu ya, yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bacalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini adalah yang pertama kali ya, hubungan langit ya, terjadi ya, dengan manusia yang ada di bumi. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Subhanallah. Di sini, ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyaksikan sendiri. Ya. Mari kita pergunakan nalar kita, ya, dengan sepenuhnya. Ya. Wahyu yang diturunkan pertama kali kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan redaksi yang dimulai dengan kata perintah, yaitu Iqra. Ya. Bacalah. Dalam bahasa Arab, ya, Iqra itu adalah fi'il amr. Ya, Iqra. Jadi kata kerja qara'a. Ya. Yaqra'u, ya, Iqra, ya, Iqra, bacalah, ya. Ini adalah deklarasi sebuah manifesto epistemologis yang sangat revolusioner. Ya. Karena masyarakat jahiliyah pada waktu itu tidak lagi mengenal, ya, ilmu pengetahuan yang sedemikian revolusioner, ya. Wahyu yang tiba-tiba pertama kali, ya, tiba-tiba mengawalinya dengan Iqra, perintah untuk membaca itu sendiri, coba membaca. Ya. Kita semua tahu bahwa dengan membaca itulah ilmu itu ada. Ya. Ilmu didapatkan. Yaitu dengan membaca ayat. Baik ayat yang tertulis maupun ayat-ayat kan terhampar luas di alam semesta ini. Ya. Itu semua membaca. Ya. Kita diperintahkan untuk membaca ayat yang tertulis. Ya. Tentu waktu itu yang diperintahkan di sini adalah masih sebatas 5 ayat ini. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Coba disuruh membaca itu. Ya. Kanjeng Nabi diperintah, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, ya. Iqra. Dan Nabi pun, bagian Nabi, karena memang ummi, ya. Jadi ini, baginda Rasulullah itu ummi, illiterate, ya, buta huruf, tidak dapat membaca.
Dan itu adalah memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ya. Sehingga pesan-pesan seperti ini dari langit ini bersih, ya, tidak terkontaminasi ya, dengan anggapan-anggapan, tuduhan-tuduhan ataupun mungkin apa namanya ini dan itu. Ya. Jadi Nabi karena memang baginda tidak pernah apa namanya belajar membaca dan menulis, maka ketika diperintahkan untuk iqra itu, ma'ana biqari, jawaban baginda begitu terhadap Jibril, ya. Sampai didekap Jibril, ya, sampai mekap-mekap, ya, 3 kali. Baru dilanjutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Artinya perintah membaca, ya, dengan menyebut nama Tuhan, ya, yang menciptakan. Coba, ini satu revolusi, ya, dalam belajar yang selama ini di dalam masyarakat Quraisy dan nampaknya juga seluruh dunia pada waktu itu, ya, tidak mengenalnya, ataupun dulunya mungkin pernah mengenal melalui nabi-nabi terdahulu, tapi ketika zaman baginda Rasulullah SAW ini sudah hilang semua. Ya. Maka di dalam membaca ini mesti menghadirkan Tuhan di dalam membaca itu. Ya. Karena Tuhan itu adalah yang menciptakan juga, sehingga bacaan kita itu memang mengikuti kehendak Tuhan itu sendiri yang Maha Pencipta, ya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini juga satu hal yang baru bagi masyarakat pada waktu itu. Karena sebelumnya masyarakat Arab dan juga sedunia belum pernah ada, ya, dalam catatan ilmu pengetahuan, dalam sejarah perkembangan sains, ya, sebelum turunnya ayat ini itu belum ada teori-teori mengenai kejadian manusia, ya, dan juga fase-fase kejadian manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Perintah lagi iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, di sini secara langsung coba, ya, yang mengajarkan, ya, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam, ya, itu pen, ya, kan orang sekarang, ya, tahun dulu, ya, qalam itu ya qalam ini bisa terdiri dari bisa berubah berbagai alat yang bisa untuk menulis, ya. Karena waktu itu menggunakan kalau dalam Al-Quran, ya, itu bahkan kayu pun bisa dijadikan sebagai alat untuk tulis, ya. Dalam sebuah ayat, ya, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun, ya, jika seluruh pohon yang ada di bumi ini menjadi kalam untuk menuliskan ayat Allah, ya, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, ya. Dan kemudian air yang ada di lautan yang 7 itu, ya, itu menjadi tintanya, maka tidak akan habis untuk mencatat dan menulis kalimat Allah. Jadi menulis, ya. Jadi membaca dan menulis di sini.
ya, membaca dan menulis. Ya. Yang mana kaitannya erat dengan proses belajar, proses pembelajaran, ilmu pengetahuan. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran sebetulnya adalah wahyu yang memang merubah cara berpikir ya manusia secara revolusioner. Ya. Jadi menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini bahwa manusia ini atau orang yang membaca Al-Quran itu seharusnya memang ya harus pandai, harus berilmu, ya ilmunya terus berkembang. Artinya menjadi Muslim itu sama saja menjadi pandai, ya berilmu, tapi sayang sekali fakta dan juga fenomena yang mengglobal ya pada modern ini justru umat Islam itu secara keilmuan adalah yang berada di paling belakang. Ya. Ini sangat berlawanan dengan kitab sucinya. Ya. Sangat berlawanan dengan kitab sucinya. Karena kitab suci menghendaki kita semua itu untuk berilmu. Ya. Jadi revolusi epistemologis ini yang dikenalkan oleh Wahyu Pamungkas ya adalah sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Al-Quran ataupun wahyu ini ya merevolusi pengetahuan manusia secara mendasar, komprehensif dan menyeluruh. Ya. Baik di bidang ontologinya, kosmologinya, epistemologinya, aksiologinya, dan juga estetikanya. Ya. Jadi semuanya mengalami revolusi yang secara mendasar. Ya. Ontologi yaitu mengenai hakikat, wujud, ya, reality, ya. Ontos itu being, ya. Logos ilmu tentang being, ya. It's knowledge about being, existence, ya. Ini betul-betul diajarkan di dalam wahyu ini, dengan turunnya wahyu ini mengalami perubahan yang luar biasa. Sebab kita bisa bandingkan ya dengan ontologi Yunani ya sebelum Islam ya, karena kalau kita berbicara mengenai keilmuan ini yang hanya bisa disebut adalah ya ontologi ya atau bagian daripada Greek philosophy ya. Greek ontology ya, di dalam menjelaskan ya tentang ontos ini ya. Ontos itu adalah memang bahasa Greek ya, yaitu being tadi, hakikat, reality ya, wujud ya. Itu tidak jelas ya. Karena tidak ada patokannya ya. Nanti akan kita lihat ya secara mungkin ya secara umumnya ya. Begitu juga mengenai kosmologi. Ya. Kosmologi adalah ilmu mengenai kosmos. Ya. Kosmos itu adalah opposite ataupun lawan kata dari chaos. Ya. Cosmology itu di orderly
world, ya. Jadi orderly universe, ya, jagat raya yang begitu harmoni dan sistematik. Ya. Hubungan antara benda-benda langit ini, ya, antara matahari dengan planet-planetnya, ya, matahari yang satu dengan sekumpulan tata suryanya, ya, dengan matahari yang lain dan sekumpulan tata suryanya, itu semuanya berjalan sedemikian indah dan rapi. Dan seperti yang salah satunya misalnya, ya, digambarkan di dalam surah Yasin itu, ya, wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, ya, wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ini adalah kosmos, model atau sistem yang demikian indah, rapi, ya, teratur, dan kosmologi yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Muslim itu berhasil membalik, ya, teori-teori yang diperkenalkan oleh filosof Yunani kuno, ya, seperti yang diperkenalkan oleh Ptolemeus, ya, ataupun Gelens, ya, bahwa bumi adalah pusat, ya, yaitu dengan teori mereka geosentris, ya. Tapi itu diluruskan oleh filosof-filosof Muslim, ya, oleh kaitannya ini dengan kosmologi ini adalah astronomi, ya, ilmu astronomi, astronom Muslim, ya. Ibnul Haytham itu bisa menjelaskan, ya, bagaimana hubungan antara planet yang satu dan yang lain ini begitu harmonious, ya, sistematik dan indah itu, di mana matahari itu adalah pusat, ya, dalam tata surya. Mengenai Kurawiyatul Ard, ya, ini ternyata juga sudah dibincangkan oleh ulama-ulama kita terdahulu lebih awal, 5 sampai 6 abad sebelum Copernicus. Tapi yang sampai kepada kita, sayang sekali, ya, yang diajarkan di sekolah-sekolah kita, ya, dan ini tidak terkecuali sekolah yang Islam maupun yang umum, apalagi yang bukan Islam, ya, itu semuanya merujuk pada sumber yang sama. Ya. Copernicus lah, kemudian Marco Polo lah, Columbus lah, ya. Dan itu semua ternyata sebetulnya kalau kita mau membaca, ya, khazanah intelektual ulama-ulama kita terdahulu, kita akan paham betul. Al-Battani, ya, bahkan Al-Asy'ari, dan juga Ibnu Hazm, ya, yang mungkin kita tidak pernah terbayang, ya. Ibnu Hazm dalam bukunya Al-Fisal fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal itu juga ternyata membincangkan mengenai kurawiyat al-ard. Bahwa bumi kita ini bulat seperti bola, ya. Jadi ini, dan ayat yang dipakai adalah yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Ya. Jadi takwir ini kurang kesimpulan daripada Ibnu Hazm. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini betul-betul revolusi epistemologis, ya, atau scientific revolution, betul, ya. Di bidang epistemologi, ya, aksiologi, estetika, dan semuanya itu mengalami revolusi yang besar-besaran secara mendasar. Maka kalau boleh saya
simplifikasikan ya. Manifesto epistemologis ini saya mengikut almarhum Syahid Ismail Razi Al-Faruqi ya dalam bukunya ini ya. Mungkin lebih tepat disebut dengan manifesto tauhid. Ya. Manifesto tauhid. Dan subhanallah ya, Ismail Razi Al-Faruqi yang sebagai namanya itu asas ataupun yang mendirikan atau founder ataupun co-founder of the Triple IT ya. Beliau menulis satu buku ya, dan buku ini komprehensif ya. Tauhid, its implications for thought and life ya. Jadi saya sarankan ya untuk membaca buku ini. Luar biasa menurut saya. Banyak memang buku-buku lain yang sebetulnya di Al-Faruqi juga sudah sebagian sudah ada yang dijelaskan sana, sebagian di buku yang lain dan sebagainya. Tapi Al-Faruqi mampu untuk merangkum semuanya ini secara indah sekali dalam buku Tauhid. Sekitar 90 tahun atau 100 tahun atau 80 tahun sebelumnya, Risalatut Tauhidnya siapa namanya? Imam Muhammad Abduh. Cuma banyak kritik mengenai Syekh Muhammad Abduh. Ya. Kalau ini nampaknya sepanjang yang saya baca, ya, tidak menimbulkan kontroversi. Ya. Buku Tauhid, ya, its implications for thought and life. Dan ini dalam berbagai disiplin keilmuan, insya Allah ada di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Mengenai teori tadi ya, mengenai ontologi, ya, kosmologi dan sebagainya tadi ya, bisa kita merujuk pada buku-buku yang sudah ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, salah satu misalnya kita merujuk pada Al-Aqaidun Nasafiyah. Ya, Al-Aqaidu An-Nasafiyah. Kenapa disebut atau dinamakan Al-Aqaidun Nasafiyah? Karena memang yang mengarang ya, buku itu adalah Syekh Umar An-Nasafi. Salah satu ulama besar ya dari mazhab Al-Maturidi, pengikut Imam Maturidi beliau. Ya. Kemudian buku ini memang ditulis secara simpel sebetulnya, tidak banyak berbelit-belit, runtut sekali di dalam logikanya, ya, urutan-urutannya, sequence-nya itu sangat indah. Ya. Kemudian buku ini disyarah ya, oleh Syekh Sa'aduddin At-Taftazani ya, dengan Syarhul Aqaidin Nasafiyah. Ya. Syarahnya disebut Syarhul Aqaidi An-Nasafiyah. Ya. At-Taftazani ini buku tentang kalam itu banyak ya, banyak bukan hanya ini. Sebelumnya juga sudah ada buku-buku yang lain ya. Kalam ini. Oke. Apa yang ingin kita pelajari di sini mengenai ontologi, ya, ontologi. Jadi teori, konsep, falsafah, ilmu pengetahuan ya, mengenai ontologi. Syekh Umar An-Nasafi rahimahullah berkata, haqa'iqul asya'i sabitatun
wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lis-sufastaiyah. Haqaiqul asya'i sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lis-sufastaiyah. Ya. Siapa as-sufastaiyah itu? Mereka ada 3 golongan. Al-inadiyah, al-indiyah, al-la-adriyah. Kemudian diikuti setelah itu wa asbabul ilmi, ya, karena apa namanya ontologinya ya adalah tentang haqaiqul asya itu, ya. Sabitatun wal ilmu biha. Nah, bagaimana bisa mengetahuinya? Ini wa asbabul ilmi lil khalqi salasatun. Al-hawasus salimah wal khabarus sadiqu wal aqlu. Disinilah Bapak dan Ibu sekalian kita melihat bagaimana konsep teori falsafah, ya, ilmu pengetahuan dalam Islam itu luar biasa komprehensifnya. Ya. Dan semua dasarnya jelas. Dan subject to reason. Nah, ini yang utamanya. Subject to reason. Ya. Maka wal ilmu biha mutahaqqiqun. Ya. Coba kita cermati ya sedikit apa namanya pernyataan dari Imam An-Nasafi, ya. Hakikat segala sesuatu itu wujud yang nyata, sabitatun, ya. Dan untuk mengetahuinya, ya, wal ilmu biha, untuk mengetahuinya juga menjadi perkara yang dapat direalisasikan, ya. Mutahaqqiqun, bukan sesuatu yang berlawanan dengan akal, apalagi sesuatu yang apa namanya mustahil, ya. Khilafan lis-sufastaiyah, berlawanan dengan golongan sophists. Jadi sufastaiyah itu adalah bukan terjemahan ya, tapi itu adalah bukan translation tapi transliteration itu, ya. Jadi masih membiarkan asalnya, ya, yaitu dari kata-kata sophist, bahasa Greek ini, ya, sophist, Sophia, ya. Jadi kaum sophist, ya, adalah kaum pada waktu apa namanya zaman Yunani kuno itu, ya, adalah mereka-mereka yang mengingkari, ya, wujud segala sesuatu, ya. Ataupun jika menyatakan ataupun mempercayai adanya sesuatu, itu pun juga relatif sifatnya, ya. Maka ada 3 golongan itu, ya, kaum sophists. Pada mulanya kaum sophist ini adalah seperti yang apa namanya tokoh utamanya adalah Protagoras, ya. Protagoras itu adalah tokoh sophist, Greek sophist, ya. Di mana Protagoras ini adalah tokoh relativis, ya, yang meyakini segala sesuatu itu relatif, ya. Dan itu yang kemudian dihidupkan kembali pada abad modern dan post modern ini, ya. Jadi ulama kita itu sudah sejauh itu di dalam apa namanya konsep keilmuan, ya.
hakikat segala sesuatu itu wujud yang nyata. Jadi tidak satu ilusi dan juga tidak satu yang relatif. Ya, memang nyata, is out there kalau dalam bahasa Inggrisnya. Memang ada di sana, wujud nyata. Ya. Ini betul-betul berlawanan dengan konsep apa namanya epistemologi Barat modern. Ya. Dan itu luar biasa ininya ya, pengaruhnya dalam keilmuan modern. Di semua disiplin keilmuan. Khususnya yang keilmuan sosial ya. Artinya yang memang keilmuan sosial yang tidak subject to apa namanya empirical examination ya atau observation. Maka di dalam ilmu sosiologi, ya, antropologi, psikologi, itu semua yang berkembang ya, teori-teori sosiologi, teori apa namanya psikologi modern, ya, itu dalam mengingkari wujud sesuatu itu, khususnya yang metafisik, ya, atau supernatural atau super being, ya, atau metaphysical, ya, itu semuanya dinafikan. Maka seperti Tuhan bagi mereka itu, Tuhan is not out there, ya, tidak ada Tuhan itu. God is there is because of human being, because of man, ya. Jadi Tuhan ada itu karena manusia, bukan manusia ada karena Tuhan. Ya. Ini dibalik betul. Ilmuwan modern itu betul-betul membalik. Ya. Tuhan ada itu karena manusia, bukan manusia ada karena Tuhan. Ya. Maka kita di dalam teori-teori sosiologi misalnya ya, yang dikembangkan oleh siapa namanya Thomas Blackman, ya, dan siapa Voltaire, ya, the social construction of reality. Social construction of reality. Jadi realitas itu ada karena konstruk manusia. Ya, konstruk sosial. Kalau itu aliran sosiologi. Tapi kalau aliran psikologi ya konstruk psikologi. Ya, psychoanalytical construction of reality. Ya. Seperti Freud. Ya. Jadi mereka mengingkari adanya itu. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kalau kita apa namanya perhatikan ya, adalah apa penafian tentang absolut, ya, absolutisme. Mereka betul-betul sangat mati-matian ya menafikan tentang absolut itu. Jadi tidak ada yang absolut. Ya. Kata mereka seperti itu. Tapi sebetulnya pernyataan ya tidak ada kebenaran absolut itu adalah sebetulnya mereka tengah mencoba untuk mengukuhkan ya ketidakadaan absolut itu sendiri. Pernyataan tentang tidak adanya absolutisme itu, kebenaran absolut, itu adalah satu hakikat sebetulnya, tapi itu dicoba untuk diabsurdkan sehingga kita, orang-orang yang awam ini, jadi terkecoh. Ya, oh begitu ya, inilah al-inadiyah, ya, wal-indiyah, wal-la-adriyah, ya. فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ وَهُمْ الْعِنَادِيَّةُ. Mereka mengingkari ya segala sesuatu. Ya. Jadi skeptik mereka. Ya. Al-inadiyah. Kemudian yang kedua,
Wa minhum man yunkiru subutaha wa yazum annaha tabi'atun li'atiqah. Sebenarnya hakikat itu tidak ada. Ada itu menurut keyakinan seseorang atau pihak-pihak tertentu. Ya. Maka bagi mereka, ya, Tuhan ada menurut Anda, ya. Tapi menurut lain tidak ada. Ya. Jadi menurut, maka di sini menurut itu bahasa Arabnya adalah al-indiyah. Ya. Ini relativism. Ya. Wa minhum man yunkirul ilma bi subudi syai'in wala subudi. Sebagian dari mereka, ke kalangan sofis itu adalah yang mengingkari pengetahuan mengenai adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu, ada atau tidak adanya tidak jelas. Ya, itulah mereka adalah alla adriyah. Dalam bahasa ilmiahnya agnostik. Ya, agnostik. Bagi mereka sama antara ada atau tidak ada. Ya. Di sini sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ya, disinilah, ya, nama sofis itu sendiri sebetulnya adalah kalangan-kalangan, ya, yang mencoba untuk menggunakan kata-kata yang begitu diputar-putar sehingga orang bingung sendiri dengan kata-katanya itu. Ya. Maka itu kemudian disebut sofis itu. Dan inilah yang memang pada aliran posmo, ya, yang sekarang ini adalah yang dari corak yang, ya, sofis itu. Jadi dengan adanya tauhid, dengan adanya wahyu itu, kita dijelaskan, ya, para ulama kita menjelaskan dengan adanya wahyu itu kita sangat terbantu sekali, ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Jadi bisa langsung menohok, ya, mematahkan argumen kaum sofis, ya, yang mengingkari wujudnya sesuatu atau realitas sesuatu. Disinilah kelengkapan Islam itu. Jadi realitas itu bukan hanya yang nampak di mata, yang didengar di telinga, yang bisa diraba, atau empiris itu, ya, ataupun yang bisa dinalar saja kaum rasionalis. Tapi realitas, ya, itu wahyu, ya, mengajarkan kepada kita harta yang tidak bisa kita lihat, ya, harta yang di luar kemampuan akal untuk mencernanya secara sempurna, ya, itu secara rasional bisa dibuktikan, ya. Maka kemudian An-Nasafi melanjutkan wa asbabul ilmi lil khalqi salasatun. Sebab-sebab ilmu pengetahuan makhluk ini ada 3. Al-hawasus salimah, ya, yaitu panca indera, ya, penginderaan yang sehat maksudnya, yang normal. Al-hawasu as-salimah itu panca indera yang normal. Wa khabarus sadiq, di sini, ya, khabar as-sadiq. Dan siapapun menerima khabar sadiq itu. Tapi giliran khabar sadiq itu menyangkut mengenai wahyu, mereka tidak mau menerima. Wal akal dan juga rasul akal. Tidak ada 3 perkara. Ada 3 sebab atau pintu masuknya atau terbentuknya ilmu pengetahuan di dalam manusia ini. Bapak dan Ibu sekalian, sayang sekali, ya, waktu sudah habis, ya. Ini, ya, imam, ya,
perlu waktu sebetulnya untuk menjelaskan ini, tapi waktu sudah habis, Ya, jadi Prof. kita akhiri saja ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, jadi tadi untuk menjelaskan iman ini loh sebetulnya. Jadi saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena waktu tidak mengizinkan, ya, mudah-mudahan kita masih ada waktu di langkah yang terakhir nanti. Kita sambung lagi dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi. Amin Allahumma amin. Aku luka lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.